Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Sahabat. Beberapa tahun terakhir ini ada sebuah kata yang cukup populer di telinga kita, kata disrupsi. Disrupsi menunjuk pada sebuah perubahan gaya hidup. Pertama, bisa dikarenakan oleh karenanya perkembangan ilmu teknologi yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh dulu, kalau kita mau bepergian, kita harus menunggu kendaraan umum atau juga taksi berpanas-panasan dan cukup lama kita menunggu. Tetapi dengan aplikasi saat ini kita dengan mudah mendapatkan kendaraan yang kita inginkan. Tapi yang kedua, disrupsi bisa terjadi oleh karena pandemi seperti yang saat ini masih terjadi. Sehingga ada perubahan gaya hidup. Jikalau sebelumnya kita tidak harus menggunakan masker, boleh berkerumun bersama-sama dengan jemaat, dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi sekarang kita tidak bisa mengerjakan itu lagi. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, mengenakan masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Nah, ketika situasi kehidupan kita berhadapan dengan disrupsi yang seperti itu, maka kita seperti berada pada persimpangan jalan. Apakah kita akan terus melaju, mengikuti pola hidup yang seperti biasa, ataukah kita berbelok ke kiri atau ke kanan, menyesuaikan diri dengan keadaan, lalu bergerak kembali kepada tujuan yang semula. Gereja, maupun juga kita, baik pribadi maupun juga keluarga, sedang berada di tengah-tengah persimpangan jalan. Apakah kita akan terus melaju atau berbelok? Itu adalah pilihan kita. Di tengah-tengah persimpangan tersebut, kita berhadapan dengan satu situasi yang disebut dengan krisis identitas. Pada saat itu kita bertanya, siapa diri kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kemana kita harus melangkah? Nah, perubahan yang terjadi itu sungguh mendatangkan goncangan dalam kehidupan kita. Kita harus melihat siapa diri kita kembali dan merumuskan apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Firman Tuhan memandu kita dalam persimpangan jalan tersebut, agar kita tidak salah melangkah, tidak salah jalan, dan tetap mengenali siapa diri kita, identitas kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Inilah identitas kita sebagai orang Kristen. Dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Artinya Tuhan sendiri yang memilih kita untuk diselamatkan, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani berarti setiap kita punya hak dan punya peluang yang sama untuk datang menghadap Tuhan. Jikalau di masa lalu, imam menjadi perantara datangnya manusia kepada Allah, tetapi setiap kita sekarang adalah imamat yang rajani. Kita dapat langsung datang kepada Allah tanpa perantara, sebab Kristus telah menjembatani hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Artinya kita memiliki pola hidup, cara pikir, nilai-nilai yang terpisah, yang berbeda dengan dunia. Kita harus berpihak pada nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, kebenaran, damai sejahtera. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukankah ketika kita dimiliki oleh Allah, itu berarti Allah menganggap kita berharga. Allah menjaga, Allah merawat apa yang dimilikinya. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, inilah identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, tentu sebagai orang-orang Kristen demikian, kita punya tugas dari Tuhan. Apa tugas itu? Dikatakan pada bagian selanjutnya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi setiap orang tanpa terkecuali memiliki tugas untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan. Setiap kita adalah penginjil, pembawa kabar baik. Kalau kita adalah dokter, maka Bapak Ibu saudara-saudara dapat membawa kabar baik dengan melayani pasien, dengan penuh kasih, dengan sentuhan yang ramah, mengobati mereka sebagaimana seharusnya, tanpa tergoda untuk mencari keuntungan sendiri. Kalau kita adalah pemimpin, asuhlah mereka yang kita pimpin untuk mengerti visi misi organisasi, agar mereka tergerak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kalau kita adalah pelajar, bertekunlah dalam pembelajaran jarak jauh kita. Hormatilah guru,
Dampingilah teman-teman yang kesulitan mata pelajaran tertentu. Kalau kita adalah ibu rumah tangga, dampingi suami, dampingi anak-anak, lakukanlah tugas kita sebaik mungkin dengan penuh cinta kasih. Kalau kita adalah suami, kenali apa yang menjadi kebutuhan pasangan, kenali apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, sehingga keberadaan kita sungguh dirasakan oleh mereka. Setiap kita punya peran untuk membawa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka mari, sekalipun kita di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh perubahan, kita tidak sampai krisis identitas, karena kita sadar siapa diri kita. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, dan kita adalah bangsa yang kudus. Dengan menyadari kembali siapa kita tahu apa yang perlu kita kerjakan, memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dan juga melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.